Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO angkuh bab 92. Fikra bangun lebih dulu. Ia sampai kaget saat melihat Rumah Isa tertidur di dalam pelukannya. Bukan dengan posisi terakhir seperti tadi malam, yang Fikra berada dalam selimut, namun keduanya berada di bawah selimutnya sama. Hingga Fikra bahkan bisa merasakan eratnya pelukan Rumah Isa di tebunya. Ia sampai tidak menyadari kapan Rumah Isa mengubah posisi mereka. "Gak usah liatin aku kayak gitu, Mas." Rumah Isa semakin menenggelamkan wajahnya di dada Fikra karena merasa malu terus dipandangi. Meski matanya tertutup rapat, ia bisa merasakan Fikra yang terus memperhatikannya. "Kamu beneran udah bangun?" "Enggak, lagi ngigo." Fikra terkekeh. "Aku nggak bau bawang lagi kan?" "Emang kenapa? Buktinya kamu nempel gini." "Pas kamu tidur baunya hilang, gitu aja." Rumah Isa menjawab dengan santai, membuat Fikra membelalak. "Kok bisa kayak gitu?" Rumah Isa menggelengkan kepalanya. "Tanya aja mana kamu." "Jangan tanya aku yang nggak tahu apa-apa." Dari perkataan Rumah Isa, Fikra bisa mengerti jika tingkah Rumah Isa bukan karena keinginannya, melainkan karena kondisinya. Hormon kehamilan. Jika Fikra menolak untuk mengerti, mungkin dampaknya akan panjang dan akan menyulut pertengkaran antara mereka. Tangan Fikra bergerak untuk menyentuh perut Rumah Isa, namun lebih dulu ia menatap sang istri. "Boleh pegang nggak?" Rumah Isa membuka matanya. "Pegang apa?" "Perut kamu." "Kalau nggak boleh?" Fikra menarik kembali tangannya. "Nggak apa-apa kok." Senyum tersungging di bibir Rumah Isa. "Boleh dong, Mas. Masa nggak boleh? Pegang aja." "Beneran?" "Enggak, bohongan." Melihat ekspresi Fikra yang berubah serius, Rumah Isa malah tertawa. "Seriusan, Mas? Apalagi nanti itu wajib kamu ajak komunikasi bayi dalam perut aku. Anak itu nggak cuma diajak komunikasi pas udah lahir, tapi sejak dalam kandungan." "Kamu kok kayak tahu banyak banget." "Ya, aku cari tahu, Mas. Jadi ibu itu nggak cuma butuh fisik dan mental yang kuat, tapi juga butuh ilmu. Karena yang mendidik mereka untuk pertama kali adalah ibu, bukan gurunya di sekolah. Wanita ini polos, tapi memiliki wawasan. Hanya saja ilmu yang dimilikinya tidak pernah ia pakai untuk berdebat." "Kita punya anak satu aja ya." Wanita itu mendongak. "Kenapa satu? Nggak mau punya anak banyak? Bakalan rame loh rumah kalau kita punya anak banyak." Fikra menggaruk tengkuknya yang tak gatal. "Gitukah?" Ia tidak mungkin mengatakan jika enggan untuk direpotkan jika Rumah Isa hamil lagi. Ini saja masih panjang sampai nanti Rumah Isa melahirkan. Kesabaran Fikra yang setipis tisu dibagi dua itu selalu diuji. Namun memang apa yang terjadi sudah pasti akan ada hal baik di baliknya. Seperti apa yang terjadi pada Fikra. "Iya, apalagi lihat keluarga besar kamu. Suka aja liatnya. Banyak saudara itu bagus, Mas. Kamu nggak tahu aja rasanya. Tiap kali ribut cuma karena rebutan mainan atau makanan." Nah, itu yang bakal bikin rame. Karena kalau anak-anak pada pendiam, kan nggak rame. Dan itu yang bakalan dirindukan nanti setelah mereka dewasa. Apa yang dikatakan Rumah Isa memang benar. Fikra juga merasakan kerinduan dengan masa-masa dulu. Meski sampai sekarang pun ia dan saudara-saudaranya masih suka berdebat saat bertemu. "Aku nggak mau anak-anak aku ngerasa kesepian kayak aku. Nggak punya saudara itu nggak enak." Rumah Isa memiliki seorang kakak, namun meninggal karena kecelakaan. Sedangkan adiknya meninggal hanya beberapa saat setelah dilahirkan.
Akhirnya rumah Isa jadi anak satu-satunya. Ia hanya bermain dengan sepupu atau keponakannya. Ada anak dari paman dan bibi rumah Isa yang diadopsi oleh orang tua rumah Isa karena orang tuanya meninggal. Namun karena sudah dewasa memilih untuk tinggal sendiri, apalagi sudah berkeluarga. Fikra sampai melupakan soal kehidupan keluarga istrinya itu. Mungkin setelah mendengar ini, ia akan berpikir ulang dan bersedia memiliki anak lebih dari satu. Kadang aku iri lihat orang-orang yang bisa pergi liburan atau sekolah bareng saudaranya. Apalagi lihat Abi sama Umi pasti kesepian, anaknya cuma satu. Seenggaknya aku pengen kasih cucu yang banyak buat mereka. Semoga aja Allah mengizinkan aku buat rawat anak lebih dari satu. Rumah Isa melemparkan senyumnya pada Fikra. Ia tidak ingin terlihat menyedihkan di mata Fikra, tapi dari sorot matanya bahkan bisa terlihat jelas. Tapi tunggu besar dulu baru boleh hamil lagi. Kasihan kamu kalau anak-anak kita nanti cuma beda 1 atau 2 tahun doang. Dulu aja mami kerepotan karena semua anaknya jarak usianya itu deketan semua. Kalau aku sedih kasihnya aja mas. Soal mengurus anak, capek atau enggak itu memang tugas aku. Nikmatnya jadi ibu itu yang ngurus anak. Katanya aku jadi gak sabar deh. Fikra mengelus sayang puncak kepala istrinya, mendaratkan kecupan yang membuat darah rumah Isa langsung berdesir. Pandangan Fikra beralih pada leher rumah Isa. Kayaknya aku kemarin udah lihat kamu pakai kalungnya deh. Masa sih? Kalung yang kamu kasih? Fikra mengangguk. Rumah Isa bangkit dan menggeser tubuhnya mendekati nakas, mengambil kotak dari laci dan menyerahkannya pada Fikra, membuat lelaki itu menatapnya dengan sebelah alis terangkat. Kenapa? Kamu gak suka? Mau model lain? Tanya Fikra. Enggak, aku cuman mau kamu pakein aja. Fikra membuka kotak itu dan memasangkan kalung indah itu di leher jenjang sang istri. Sangat cocok dan cocok dengan kulit rumah Isa yang seputih salju itu. Baru saja Fikra akan mengecup pundak ke rumah Isa, wanita itu buru-buru beranjak dan melangkah cepat ke kamar mandi. Aku mandi duluan. Kamu mandi di kamar mandi luar aja kalau mau. Aku agak lama soalnya. Rumah Isa berteriak dari dalam kamar mandi. Ada saja halangan saat harapan sudah di depan mata. Fikra melirik jam dinding yang menunjukkan sebentar lagi akan terdengar azan subuh. Ia pun bergegas menuju kamar mandi luar. Setidaknya saat azan nanti ia sudah mandi. Padahal bisa kali berdua, celetuk Fikra sambil geleng-geleng kepala. Mas nggak berangkat kerja? Ini hari Minggu. Rumah Isa terkekeh. Maklum nggak pernah lihat kalender soalnya. Bagi aku semua hari sama. Apa tugas aku hari ini? Fikra menyilangkan tangan di dada sambil menatap rumah Isa yang tampak berpikir sambil menggetuk-getuk dagunya. Apa ya? Gimana kalau kerjain semua? Terus aku ngapain? Ya istirahat lah, ngapain lagi? Aku udah banyak istirahat tahu. Aku banyak diem. Yang ada badan aku pegel. Gini aja, tugas kamu cabutin rumput di halaman belakang. Aku pengen nanam pohon buah-buahan di sana. Gak mau nanam bunga? Rumah Isa menggelengkan kepalanya. Buah aja, biar kalau udah mateng bisa dimakan. Padahal tinggal beli kalau mau. Rasanya beda kalau dari pohon sendiri, mas. Memang benar, jika memakan buah atau sayuran dari tanaman sendiri itu akan terasa beda. Apalagi tidak memakai bahan-bahan kimia selama pertumbuhannya. Itu akan lebih aman dan sehat tentunya. Saat ini mereka sudah pindah ke sebuah rumah yang sudah jadi. Semua itu memang keinginan rumah Isa. Rumah yang diberikan oleh Fikra juga tidak terlalu jauh dari rumah impian rumah Isa. Bagi rumah Isa, yang terpenting itu memiliki halaman yang luas. Soal rumah sebenarnya bisa direnovasi dan mengikuti keinginan rumah Isa yang lebih detail nanti. Tapi menunggu ada dana tentunya.
Wanita satu ini memang begitu pengertian, bahkan tanpa Fikra bicara soal keuangannya. Rumah yang mereka tempati baru beberapa hari ini sudah lengkap dengan furniture dan juga kitchen set. Hanya beberapa barang saja yang harus dibeli. Ya udah, aku cabutin rumput dulu. Kamu mau ngapain? Mau jemur baju. Tadi subuh aku udah nyalain mesin cuci. Sekarang tinggal jemur aja. Rumah Isa melangkah menuju ruang laundry yang berada di paling belakang, lengkap dengan sunroof yang akan menguntungkan. Jadi tidak akan repot jika tiba-tiba hujan. Cucian akan tetap aman. Biar aku yang angkat. Suara Fikra membuat Rumah Isa mengurungkan niatnya saat akan mengangkat ember. Kenapa? Itu berat. Kamu nggak boleh angkat-angkat yang berat. Biasanya di rumah orang tua Rumah Isa ada orang yang akan mengurus soal pakaian kotor, dari mulai mencuci sampai menyetrika. Namun sekarang, karena mereka sudah pindah rumah, Rumah Isa harus mulai mengerjakan semuanya sendiri. Mulai dari menyapu, mengepel, dan cuci pakaian. Namun Fikra jelas tidak tinggal diam. Lelaki itu juga ikut membantu, meski apa yang dilakukannya terkadang tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya, menyapu lantai tapi tidak bersih, mengepel lantai jadi becek. Sedangkan soal cuci pakaian baru kali ini dilakukan Rumah Isa semenjak mereka menikah. Jika cuci piring, Rumah Isa melarang keras Fikra melakukan itu, karena terakhir kali lelaki itu mencuci piring sudah membuat gelas pecah. Fikra harus banyak belajar dulu sebelum membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Rumah Isa akan mengizinkan Fikra membantunya saat libur bekerja, karena jika saat hari kerja yang ada lelaki itu akan terlambat bekerja. Ini nggak sampai 10 kilo mas. Tetap nggak boleh. Fikra mengangkat ember itu, padahal hanya beberapa langkah dari mesin cuci. Tapi ia tidak mengizinkan Rumah Isa untuk mengangkatnya. Meski belum bisa terang-terangan mengungkapkan perasaan cintanya dengan rangkaian kata, namun dengan sikap dan perhatiannya sudah bisa membuktikan betapa besar cinta dan pedulinya lelaki itu pada sang istri. Duduk aja di situ, biar aku yang jemur, Fikra berucap tanpa melirik sang istri. Bisa jemur baju? Kamu meremehkan aku? Fikra berbalik menatap istrinya. Aku nanya doang loh mas, jawabnya sambil terkekeh. Bisa dong, jemur baju doang. Fikra mengambil bagian paling atas pakaian, kaos abu-abu miliknya, menggantungkannya di jemuran begitu saja. Tidak peduli posisi yang miring, lalu melanjutkan mengambil pakaian lain. Rumah Isa yang memperhatikan sambil menahan tawa. Sangat jelas jika suaminya itu tidak pernah sama sekali melakukan pekerjaan rumah. Bahkan berbulan-bulan mereka menikah dan tinggal di rumah Mami Safa. Tidak pernah Rumah Isa sekalipun melihat Fikra melakukan pekerjaan rumah atau sekedar membantu. Lelaki itu hanya tahu makan dan tidur saja. Sampai Fikra selesai menumpuk baju-baju itu dengan tidak beraturan, Rumah Isa tetap diam, tidak ingin membuat suaminya sakit hati jika ditegur. Meski hal kecil ini, Rumah Isa bahkan segan untuk menegur Fikra. Udah beres kan? Jangan salah, suami kamu ini bapak rumah tangga, multitasking. Rumah Isa mengangkat kedua ibu jarinya. Hebat. Makasih ya suamiku, hadiahnya nyusul nanti sebagai tanda terima kasih. Enggak sekarang aja. Fikra menaikkan turun alisnya. Mami sama papa katanya mau datang bentar lagi. Tadi telepon aku udah di jalan, mungkin 5 menit lagi. Gimana dong? Fikra menghela napas pasrah. Ya udah, nanti malam aja. Aku mau cabut dulu rumput liar di belakang. Lagian jadi rumput liar banget ya. Harusnya nggak usah tumbuh di lahan orang gitu. Rumah Isa terkikik geli melihat Fikra yang berceloteh sambil meninggalkan ruangan laundry. Setelah memastikan Fikra melakukan tugasnya di halaman belakang, Rumah Isa memperbaiki letak pakaian basah yang sudah dijemur Fikra itu. Untuk kali ini, Rumah Isa hanya membiarkannya. Mungkin nanti ia akan memperlihatkan pada suaminya bagaimana cara menjemur pakaian yang benar. Selesai dengan itu, ia menuju dapur, menyiapkan jamuan
untuk mertuanya yang akan datang. Saat pindahan kemarin, Mami Safa dan Papa Rafael tidak datang karena menjenguk ayahnya, Papa Rafael yang sedang sakit. Rumah Isa pun sudah menjenguk dengan Fikra kemarin. Menantu Mami lama nggak ketemu, makin cantik aja. Mami Safa itu paling suka memuji menantunya. Nggak ketemu cuma seminggu doang, Mi, jawab Rumah Isa. Mana Fikra? Papa Rafael mengedarkan pandangannya mencari keberadaan putranya. Di belakang, Pak, biar aku panggilin. Nggak usah, biar Papa yang kesana. Ya udah, aku anter. Kamu temenin aja. Tunjukin aja ke Papa arahnya. Setelah Rumah Isa menunjukkan arah halaman belakang, Papa Rafael langsung ke sana, meninggalkan Mami Safa dan Rumah Isa berdua. Gimana kondisi kamu? Nggak ada sakit atau keluhan? Alhamdulillah, enggak, Mi. Berbeda di bulan pertama dan kedua setelah dinyatakan hamil. Itu adalah masa-masa yang lumayan berat bagi Rumah Isa dan juga Fikra. Rumah Isa berusaha untuk tetap menjaga kesehatan tubuhnya demi bayi dalam kandungan. Sedangkan Fikra harus berusaha memupuk banyak kesabaran karena banyak keinginan dan tingkah Rumah Isa yang bagi Fikra di luar nalar. Hanin sebentar lagi lahiran. Aku lupa terus nanyain HPL-nya kapan. Insya Allah dalam minggu ini. Doainnya semoga persalinannya lancar. Rumah Isa mengangguk. Habis ini Mami kemana? Rencananya Mami mau ke rumah Bian dulu, lihat Hanin. Meskipun di sana ada orang tuanya Hanin, tapi Mami juga mau dong nemenin menantu Mami. Aku boleh ikut, Mi? Besok aja, hari ini kan Fikra libur. Mending kalian habisin waktu berduaan. Kalau udah punya anak nanti, pasti susah cari waktu buat berduaan. Rumah Isa tersipu malu mendengar itu. Meski ia sudah berbulan-bulan menikah dengan Fikra, namun jika digoda seperti ini tetap saja akan malu. Mami pernah ngerasain banget. Kamu tahu sendiri berapa anak Mami kan? Jadi puas-puasin aja pacaran. Lanjut Mami Safa. Tidak salah memang, karena Rumah Isa dan Fikra masih butuh pendekatan. Harus lebih mengenal satu sama lain, karena mereka belum sedekat itu. Kamu udah bisa USG? Kapan jadwalnya? Sebenarnya udah, Mi. Jadi udah tahu jenis kelaminnya? Mami Safa tampak antusias. Rumah Isa mengangguk. Jadi cewek apa cowok? Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menunggu. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.